Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua, dan saya berdoa semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan pendekatan komunikasi organisasi. Di pembahasan kita ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih esensi dan dari komunikasi organisasi itu. Yang kedua juga kita akan berbicara tentang pendekatan-pendekatan apa yang ada dalam komunikasi organisasi. Sebelum kita membahas kepada pengertian dan pendekatan komunikasi organisasi, kita coba untuk review dulu dari beberapa diskusi kita yang sudah dilakukan di waktu yang lalu. Yang pertama, dalam memahami komunikasi organisasi ada beberapa hal yang mendasar yang harus kita pahami. Yang kita pahami salah satunya adalah bagaimana sih definisi komunikasi itu. Dalam pertemuan atau dalam diskusi yang kemarin pembahasan kita mengenai komunikasi, kita sudah sepakat untuk mendefinisikan komunikasi tidak hanya didefinisikan secara linier, dalam artian bahwa dalam mendefinisikan komunikasi itu tidak dimaknai hanya sebagai sebuah proses komunikasi, proses pengiriman pesan saja. Di dalam definisi komunikasi itu ada banyak perspektif dalam melihatnya. Yang pertama adalah bahwa komunikasi dianggap sebagai sebuah proses pengiriman pesan. Yang kedua, komunikasi itu dianggap sebagai sebuah proses transaksional. Dan yang ketiga, bahwa dalam melihat komunikasi itu dianggap sebagai sebuah proses interaksi. Dari beberapa definisi, dari beberapa hasil diskusi yang sudah kita lakukan, kita sepakat bahwa untuk mendefinisikan komunikasi, dalam memahami komunikasi organisasi, definisi yang kita sepakati adalah bagaimana komunikasi dianggap sebagai sebuah proses untuk membangun makna bersama. Tentunya makna yang dimaksud, bersama yang dimaksud adalah pemaknaan terhadap tujuan organisasi itu sendiri. Yang kedua, dalam diskusi yang kedua, kita sudah membahas tentang apa sih organisasi itu. Kita juga pada diskusi yang lalu sudah membahas tentang perspektif dalam melihat organisasi. Yang pertama adalah melihat organisasi sebagai sebuah proses, bahwa individu itu dianggap sebagai sebuah objek. Artinya apa? Di sini sistem mempengaruhi individu, sistem itu menentukan individu seperti apa. Yang kedua, dalam pandangan perspektif subjektif itu melihat bahwa individu-individu dalam organisasi itu adalah subjek atau pelaku dalam organisasi, sehingga menimbulkan sebuah pemaknaan bahwa organisasi dijadikan sebagai sebuah media untuk melakukan interaksi, untuk melakukan sebuah transaksi pesan dalam usaha untuk membangun makna bersama, yaitu bagaimana membangun tujuan organisasi agar bisa tercapai. Oke, itu definisi-definisi dasar yang harus kita pahami bersama untuk sebagai pengantar dalam memahami tentang komunikasi organisasi itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang komunikasi, apa sih komunikasi organisasi itu, dan bagaimana para tokoh melihat komunikasi organisasi itu, dan apa sih esensi sebenarnya komunikasi organisasi itu dalam sebuah organisasi. Seperti gambaran tentang perspektif mengenai organisasi, di komunikasi organisasi juga ada dua perspektif. Yang pertama adalah dari pandangan objektif, itu melihat bahwa komunikasi organisasi itu dianggap sebagai sebuah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang ada dalam sebuah organisasi. Pandangan-pandangan ini meliputi salah satunya adalah ada interaksi yang terjadi secara simultan dan hierarkis sesuai dengan hierarki keorganisasian, sesuai dengan mekanisme yang ada dalam organisasi, sesuai dengan aturan yang ada dalam organisasi. Yang kedua adalah ada batas-batas organisasional yang menjadi aturan-aturan yang menjadi nilai-nilai yang harus disepakati dalam sebuah proses komunikasi dalam organisasi. Dan ketiga adalah pada pandangan ini melihat bahwa
manusia itu sebagai pemroses informasi. Jadi hampir berdekatan dengan pendefinisian komunikasi yang menganggap bahwa komunikasi adalah proses pengiriman pesan. Dan yang terakhir dalam pandangan objektif ini tentang organisasi itu memaknai bahwa fungsi dari individu dalam organisasi, dalam komunikasi organisasi itu adalah menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi yang ada. Selanjutnya, dalam pandangan subjektif mengenai komunikasi organisasi, definisi yang mungkin paling cocok dalam pandangan ini adalah bahwa komunikasi organisasi itu dianggap sebagai sebuah proses penciptaan makna atas interaksi dalam sebuah organisasi. Kata kunci yang membedakan antara pandangan objektif dan subjektif ini adalah pada kata kunci interaksi. Nah, ini dilihat dari sudut pandang yang menganggap bahwa komunikasi organisasi itu melihat di mana peserta terlibat dalam proses komunikasi, bertransaksi dan memberi makna terhadap apa yang terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, sesuatu yang terjadi dalam organisasi itu bisa saja adalah perbedaan pendapat dalam memaknai sebuah tujuan organisasi, perbedaan pendapat dalam menentukan jalan menuju tujuan organisasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa dalam pandangan subjektif organisasi ini adalah melihat bagaimana proses menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Intinya adalah apa? Bahwa organisasi itu bisa bersifat dinamis, tidak monoton. Jadi harus ada proses evaluatif, ada proses monitoring, ada proses adaptif dengan perkembangan zaman, atau adaptif dengan lingkungan sekitar, atau adaptif dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan sekitar, atau adaptif dengan kebutuhan sekitar atau lingkungan sekitar organisasi itu. Dan yang ketiga adalah bahwa peserta komunikasi menciptakan realitas organisasi mereka. Jadi realitas itu diciptakan oleh peserta komunikasi. Berbeda dengan pandangan objektif yang menganggap bahwa peserta organisasi itu malah diciptakan oleh sistem atau mekanisme dalam sebuah organisasi. Begitupun juga pada tindakan komunikasinya, begitupun juga pada perilaku komunikasinya. Dalam pandangan ini ada salah satu tokoh, misalkan Girold and Goldhaber pada tahun 92 ini melihat atau menjelaskan bahwa esensi komunikasi organisasi dalam organisasi itu adalah sebagai sebuah darah daging organisasi. Jadi ketika daging tanpa ada darah, maka daging itu tidak akan hidup. Artinya apa? Bahwa komunikasi organisasi itu adalah darah dalam sebuah organisasi. Yang kedua, dia mengistilahkan bahwa komunikasi organisasi itu adalah sebagai sebuah setir yang mengendalikan organisasi. Baik dan tidaknya organisasi, maju dan tidaknya organisasi tergantung pada proses komunikasi yang berlangsung dalam organisasi. Dan yang ketiga, dia mengilustrasikan bahwa komunikasi organisasi itu seperti minyak yang melicinkan fungsi organisasi. Jadi Jadi hubungan antara unit-unit dalam organisasi itu bisa berjalan efektif, bisa berjalan maksimal apabila terjadi komunikasi yang baik antar unit-unit dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah sebagai daya energi yang menggerakkan roda organisasi. Dan yang terakhir adalah dia mengisyaratkan komunikasi organisasi itu sebagai titik as yang menggerakkan semua hubungan dalam organisasi. Ini pandangan-pandangan subjektif terhadap komunikasi organisasi. Dari beberapa pandangan-pandangan terhadap komunikasi organisasi, kita melihat bahwa komunikasi organisasi dalam organisasi itu ternyata sangat penting sekali buat kemajuan organisasi, buat dinamisasi organisasi, dan juga buat bagaimana menciptakan visi dan misi organisasi itu terrealisasi. Ada beberapa persepsi mengenai komunikasi organisasi dari beberapa tokoh juga. Misalkan saya ambil saja persepsi
Kans dan Katz dan Kahn ini mempersepsikan bahwa komunikasi organisasi itu seperti adalah arus informasi, pertukaran dan pemindahan informasi dalam sebuah organisasi, atau organisasi itu sebagai sebuah sistem terbuka yang menerima energi dari lingkungan dan merubah energi tersebut menjadi keluaran produk untuk lingkungannya. Kalau dalam istilah PR kita akan dikenalkan dengan in group dan out group yang termasuk dalam public relations. Jadi kalau PR itu kan public relations jamak, jadi hubungan publik. Kalau di dalam bahasa dibahasakan Indonesia menjadi hubungan publik. Nah, dalam sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan itu ternyata punya publik yang banyak. Ada publik internal, ada publik eksternal. Siapa publik eksternal? Itu adalah stakeholder yang punya kepentingan dengan organisasi atau perusahaan kita. Bisa saja kan semua konsumen, bisa saja pemerintahan, bisa saja lembaga media maupun lembaga-lembaga yang lain yang punya interest terhadap lembaga kita, terhadap organisasi kita atau terhadap perusahaan kita. Maka dalam konteks ini menurut Kans dan Kahn itu menganggap bahwa komunikasi organisasi itu adalah sebagai sebuah sistem terbuka yang menerima energi dari luar. Dari energi tersebut kita olah menjadi sebuah keluaran produk yang memang digunakan untuk lingkungan sekitarnya. Ada beberapa prinsip, ada juga definisi dari Thayer. Thayer mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi itu adalah sebagai sebuah proses yang berkenaan dengan kerja organisasi, dengan pengaturan organisasi, baik itu berupa aturan, baik itu berupa petunjuk, baik itu berupa instruksi, baik itu berupa himbauan dan lain sebagainya, ataupun berupa pemeliharaan dan pengembangan organisasi sehingga menuju pada sebuah organisasi yang dinamis. Itu menurut Thayer. Ada juga berdua tokoh yang mendefinisikan yaitu komunikasi organisasi, yaitu Jelko dan Dance. Dia mendefinisikan komunikasi organisasi itu adalah sebagai sebuah sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Tentunya kalau kita pelajari dengan seksama, kita analisis dengan mendalam, ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dalam implementasi komunikasi organisasi, komunikasi internal ini akan melahirkan sebuah media atau bentuk-bentuk komunikasi yang berbeda-beda dilakukan, ya. Baik itu dari sifat jaringan komunikasinya, sifat pesan yang berbeda, maupun dalam bentuk-bentuk komunikasi. Misalkan dalam komunikasi internal sering kita jumpai implementasi tentang komunikasi antar pribadi, komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, maupun komunikasi yang sifatnya intensif atau tatap muka langsung atau dua arah langsung. Atau juga bisa komunikasi yang satu arah, misalkan berupa buku panduan, jukliks, aturan-aturan yang ada dalam organisasi untuk anggotanya, dan ketika anggota membaca aturan-aturan tersebut, buku saku tersebut, ini juga bagian dari komunikasi internal. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini adalah dalam rangka sebuah organisasi itu mengkomunikasikan dirinya kepada pihak luar atau publik di luar organisasi itu. Nah, biasanya banyak kita temui salah satu bentuk yang sering dilakukan oleh organisasi itu menggunakan komunikasi publik dalam acara seminar, konferensi pers, atau dalam acara-acara yang menghadirkan publik sebanyak, dan juga disertai dengan melakukan komunikasi yang sifatnya komunikasi massa. Mereka menggunakan media massa untuk mengkomunikasikan dirinya, untuk mengkomunikasikan image-nya, untuk melakukan branding image perusahaan dan sebagainya kepada pihak eksternal atau kepada lembaga-lembaga lain di luar organisasi. Dari beberapa definisi yang sudah ada menurut banyak tokoh tentang komunikasi organisasi, dan banyak dari dua perspektif yang tadi di awal saya sampaikan, kita bisa mengambil beberapa prinsip-prinsip
dalam memaknai dan memahami tentang pengertian dan definisi komunikasi organisasi. Yang pertama, bahwa komunikasi organisasi itu terjadi dalam suatu sistem yang terbuka, yang kompleks, yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi syarat menjadi sebuah organisasi yang dinamis, menjadi organisasi yang kuat, menjadi organisasi yang tahan banting, salah satunya adalah dia mampu menerjemahkan tantangan-tantangan dari luar menjadi sebuah peluang. Yang kedua adalah dia juga mampu mengolah masukan-masukan dari luar sehingga diolah dan diadaptasi dengan visi dan misi organisasi, sehingga menjadi tujuan itu menjadi sebuah program kerja, dari program kerja itu menghasilkan sebuah keluaran yang memang diperlukan oleh lingkungan di luar organisasi. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah bahwa komunikasi organisasi itu meliputi pesan dan arus, tujuan, arah, dan media. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam melakukan komunikasi internal maupun komunikasi eksternal dalam sebuah organisasi selalu meliputi pesan, arus, tujuannya seperti apa, dan media yang dipilih seperti apa. Misalkan arus tujuan dalam melakukan komunikasi organisasi. Tentunya kita akan menemukan perbedaan dari beberapa pesan-pesan yang disampaikan organisasi terhadap publiknya, tergantung pada segmentasi, tergantung pada target yang ingin diberi informasi tersebut. Misalkan dalam sisi marketing itu berbeda dengan bagaimana cara komunikasi sebagai pihak promosi. Dalam pihak promosi juga akan berbeda menggunakan pesan dengan pihak selling atau pihak penjualan. Di pihak penjualan juga akan berbeda ketika melakukan komunikasi dengan divisi atau pihak produksi dan sebagainya. Prinsip yang ketiga adalah bahwa memahami komunikasi organisasi itu berbicara tentang hal yang meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilannya. Jadi berbicara tentang komunikasi organisasi, kita sepakat bahwa organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa macam individu yang bersifat heterogen dan sebagainya. Tentunya dalam membangun kebersamaan, dalam membangun sebuah makna bersama, kita harus tahu bagaimana meningkatkan kualitas hubungan, melakukan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan, melakukan sebuah proses komunikasi yang berhubungan dengan pemahaman bersama dalam memahami atau memaknai sebuah tujuan organisasi, atau juga kita juga sadar bahwa dalam proses komunikasi setiap individu itu punya keterampilan komunikasi yang berbeda-beda, punya kompetensi komunikasi yang berbeda-beda, punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Tentunya dalam komunikasi organisasi itu kita belajar itu semuanya. Kita belajar dari perbedaan, perasaan, dari bagaimana membangun kualitas hubungan, baik berbicara tentang konflik, berbicara tentang stres dan pengambilan keputusan, berbicara tentang iklim organisasi, berbicara tentang motivasi dan sebagainya, serta berbicara tentang pengembangan SDM dan sebagainya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang mungkin bisa dijadikan landasan sebagai usaha untuk memahami dan mengerti secara mendalam tentang komunikasi organisasi. Oke, teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang pendekatan komunikasi organisasi, ada beberapa hal yang memang harus dipahami untuk memahami komunikasi organisasi lebih mendalam. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang prinsip-prinsip organisasi, kita sekarang berbicara tentang unsur-unsur komunikasi organisasi. Yang pertama adalah bahwa dalam unsur-unsur komunikasi organisasi itu ada satu unsur namanya proses. Proses didefinisikan sebagai sebuah proses. Dalam proses itu didefinisikan bahwa sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang dinamik, yang terbuka,
tempat di mana para anggotanya mempertukarkan pesan selalu berubah dan terus menerus. Artinya apa? Bahwa dalam komunikasi organisasi kita akan menemukan banyak sekali proses-proses komunikasi yang terjadi, baik itu bersifat diadik, baik itu bersifat kelompok, baik itu bersifat publik, baik itu bersifat komunikasi massa. Yang kedua, kita memahami bahwa unsur-unsur komunikasi organisasi itu ada pesan. Pesan itu banyak hal, salah satunya adalah bentuk pesan, ada penerima yang dituju, ada teknik distribusi, ada juga tujuannya. Tentunya bentuk-bentuk pesan, penerima, dan teknik distribusi ini juga akan melahirkan sebuah media komunikasi atau pesan-pesan komunikasi yang berbeda-beda. Ada sifat pesan yang sifatnya instruksional, ada juga sifat pesan yang bersifat himbauan, ada juga sifat pesan yang bersifat pemeliharaan, dan banyak juga ada beberapa macam yang harus dilalui. Salah satunya adalah jaringan komunikasi, ada komunikasi formal, ada jaringan komunikasi non formal. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan komunikasi organisasi. Pendekatan organisasi secara mendasar ada 3 pendekatan dalam komunikasi organisasi. Ada pendekatan ini juga didasarkan pada tadi di awal tentang bagaimana pendefinisian tentang organisasi yang dilihat dari 2 perspektif, subjektif dan perspektif objektif, dan perspektif subjektif juga dilandaskan pada pengertian komunikasi organisasi berdasarkan tokoh-tokoh yang ada, sehingga ada 3 kategorisasi dalam melakukan pendekatan komunikasi organisasi. Yang pertama adalah pendekatan makro. Pendekatan makro itu seperti apa? Dalam pendekatan makro itu adalah bahwa organisasi dipandang sebagai sebuah struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya apa? Bahwa keberadaan organisasi itu juga mengikuti lingkungannya. Dan di mana dalam aktivitasnya adalah bagaimana organisasi itu mampu memproses informasi dari lingkungannya. Yang kedua adalah melakukan sebuah proses identifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Yang ketiga adalah melakukan integrasi dalam konteks adalah kesamaan atau melakukan keterhubungan antara informasi yang diterima dengan visi dan misi organisasi atau tujuan organisasi, sehingga visi dan misi organisasi itu bisa diterjemahkan dan bisa bersifat adaptable dengan kebutuhan lingkungannya dan sesuai dengan lingkungannya. Dan yang terakhir dalam pendekatan makro ini yang terakhir adalah menentukan arah tujuan organisasi. Dalam konteks ini mungkin ketika kita belajar tentang PR, kita akan dihadapkan pada sebuah proses namanya manajemen strategik, ya. Manajemen strategik atau manajemen kritis organisasi biasanya kayak gitu. Misalkan dulu ada seorang wartawan yang mencoba untuk bagaimana membangun image sebuah perusahaan pertambangan karena ada demonstrasi besar-besaran dari kaum buruhnya, sehingga berdampak pada perusahaan tersebut itu akan tutup atau tidak, sehingga dia menawarkan bantuan kepada perusahaan untuk melakukan sebuah negosiasi komunikasi yang baik, dan akhirnya perusahaan tersebut bisa berjalan lagi dan tumbuh menjadi perusahaan besar. Wartawan tersebut bernama Ivy Lee, yang dikenal sebagai Bapak Public Relations, yaitu Ivy Lee. Yang kedua adalah pendekatan mikro. Kalau tadi pendekatan makro itu adalah mengatur bagaimana hubungan komunikasi antara lembaga, antara organisasi itu dengan lingkungan luar, atau dalam konteks ini adalah dengan publik eksternal. Publik eksternal itu bisa saja kompetitor dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah lembaga-lembaga yang memang punya kepentingan dengan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga mungkin adalah instansi-instansi pemerintahan atau lembaga pemerintahan yang punya kepentingan dengan organisasi. Kalau dalam perusahaan itu ada namanya konsumennya atau distributornya dan sebagainya. Pendekatan mikro
pendekatan mikro ini memfokuskan pada komunikasi unit dan subunit pada suatu organisasi. Jadi di dalam sebuah organisasi itu kan ada divisi-divisi, ada unit-unit ya, unit-unit. Kalau misalkan di sebuah perusahaan itu ada unit produksi, unit marketing berbeda, ada unit promosi, ada unit selling, penjualan ya, ada juga unit top manager, dan ada juga unit-unit yang lain. Sehingga ada unit yang lain yang nanti dari setiap unit ini selalu diikat dengan sebuah jalur komunikasi, sehingga tujuan bersama bisa tercapai. Tujuan misalkan dalam bentuk pendekatan mikro ini salah satunya bisa kita lihat bagaimana orientasi dan latihan-latihan yang dilakukan. Misalkan Anda masuk dalam sebuah perusahaan baru, diterima menjadi karyawan baru. Saya yakin bahwa setiap karyawan baru di perusahaan itu akan di-training dalam pelatihan, misalkan diikutkan pelatihan dalam 1 bulan atau berapa, di-training dulu. Ya, habis training kita akan dikontrak dulu. Kalau sudah kontraknya bagus, kita akan dijadikan sebagai tenaga tetap. Biasanya seperti itu. Maka ada orientasi, ada latihan. Orientasi dan latihan ini adalah sebagai sebuah media mengkomunikasikan organisasi itu terhadap calon anggota baru itu. Sehingga apa? Mereka lebih mengenal organisasinya, mereka lebih mengenal lembaganya, dan juga dalam orientasi dan latihan itu menimbulkan sense of belonging, rasa memiliki terhadap organisasi, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan terhadap organisasi dan mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi. Sehingga bagaimanapun misalkan dalam konteks PR, individu dalam organisasi itu adalah juga PR-nya organisasi. Jadi bagusnya sebuah organisasi itu bisa dilihat dari bagus dan kualitasnya individu itu yang ikut gabung dalam organisasi itu. Yang kedua, keterlibatan anggota. Jadi keterlibatan anggota dalam pendekatan mikro salah satunya adalah tujuannya adalah mengaktifkan, atau yang kedua adalah memaksimalkan keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan-kegiatan organisasi, dalam setiap program-program yang dilakukan oleh sebuah organisasi, dan sehingga dalam keterlibatan tersebut dapat menciptakan kerjasama yang solid antar divisi-divisi dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, tujuan dari pendekatan mikro ini salah satunya adalah menentukan iklim organisasi. Ingat, iklim organisasi. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang iklim organisasi karena nanti kita akan bahas pada diskusi yang lain. Cuma saya ingin menggarisbawahi yang dinamakan iklim organisasi itu adalah suasana dalam sebuah organisasi, nuansa dalam sebuah organisasi. Misalkan setiap organisasi saya yakin punya iklim organisasi yang berbeda-beda. Ada yang memang lebih menekankan pada iklim kompetisi ya, ada kompetisi, ada juga yang lebih menekankan pada iklim kekeluargaan, kebersamaan, ada juga yang lebih menekankan pada iklim. Kalau saya yakin di semua lembaga pendidikan itu selalu mengutamakan iklim akademisi yang selalu ditonjolkan daripada iklim politis, daripada iklim kepentingan golongan atau kepentingan tertentu. Dan tujuan yang berikutnya adalah melakukan sebuah supervisi dan pengarahan. Jadi komunikasi organisasi dari unit ke unit yang lain itu biasanya supervisi dan pengarahan ini dilakukan oleh top manager yang ada. Top manager biasanya setiap minggu melakukan sebuah pertemuan dengan anggota-anggota divisi. Dari setiap anggota divisi itu nanti juga akan menerjemahkan lagi kepada anggota-anggota divisinya. Baik itu dilakukan oleh beberapa minggu sekali dalam melakukan supervisi atau sebuah pengarahan. Dan yang ketiga adalah ngomong tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini nanti juga akan berhubungan dengan hal yang akan kita diskusikan di lain waktu tentang motivasi organisasi. Bagaimana kepuasan kerja itu bisa diterima? Apakah hak dan kewajiban itu sama-sama terjalin dan tidak? Apakah kepuasan kerja itu bisa ngomong tentang sistem bersifat sistemik dan juga ngomong tentang bersifat individualis. Selanjutnya, kalau tadi itu kan
ada pendekatan makro antara organisasi dengan organisasi di luar organisasi atau dalam skop yang lebih besar. Ya, terus yang kedua adalah melihat dari pendekatan individu, pendekatan mikro itu antara unit per unit dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga ini lebih rigid dan lebih terperinci lagi, yaitu pendekatan individual dalam sebuah organisasi. Pendekatan individual ini memfokuskan pada tingkah laku komunikasi individu dalam organisasi. Jadi lebih menekankan pada tingkah laku individu-individu dalam organisasi. Biasanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini lebih bersifat pendekatan personal. Biasa bentuk-bentuknya salah satunya dengan pendekatan individual ini yang sering dilakukan adalah berbicara pada kelompok-kelompok kecil yang sifatnya non formal. Biasanya kan dalam sebuah organisasi itu, saya yakin dalam sebuah organisasi maupun dalam satu unit dalam organisasi itu akan menciptakan grup-grup yang berbeda-beda. Bisa saja grup itu lahir karena afiliasi ideologis, bisa saja grup itu juga lahir karena punya kesukaan yang sama, punya hobi yang sama dan sebagainya. Bisa saja juga grup-grup itu lahir juga karena kesamaan daerah atau kesamaan asal muasal pendidikan yang sama dan sebagainya. Yang kedua, bentuk-bentuknya ini menghadiri dan berinteraksi dalam rapat-rapat. Bagaimana partisipasi individu itu hadir dalam rapat, bagaimana partisipasi aktif individu itu juga hadir dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh organisasi. Dan yang ketiga, ini biasanya menulis, dan terakhir adalah berdebat untuk suatu usulan. Artinya apa? Bahwa setiap individu ini, ukuran pendekatan individual ini lebih melihat bahwa bagaimana individu itu punya keaktifan. Salah satunya bagaimana dia partisipasinya dalam berbicara ketika dalam kelompok kecil. Yang kedua adalah bagaimana dia berinteraksi dan menghadiri beberapa rapat yang sedang dilakukan, dan bagaimana dia membuat sebuah tulisan yang isinya tentang kritik dan saran untuk masukan ke depan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia berdebat untuk usulan ide dia untuk kemajuan sebuah organisasi. Oke teman-teman semua, itulah sekilas tentang definisi komunikasi organisasi dan prinsip-prinsip komunikasi organisasi, unsur-unsur komunikasi organisasi, dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam komunikasi organisasi semua. Semoga beberapa pemaparan yang sudah saya paparkan ini mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mudah, mampu memberikan pencerahan kepada teman-teman semua untuk bisa mudah memahami komunikasi organisasi itu apa, dan kira-kira ke depan yang akan kita pelajari lebih mendalam tentang komunikasi organisasi itu apa saja. Dan saya berharap dengan definisi pengertian komunikasi organisasi ini akan menjadi sebuah modal baru, menjadi awalan kita untuk memahami elemen-elemen penting dalam sebuah organisasi atau konsep-konsep penting dalam sebuah organisasi. Misalkan adalah bagaimana proses komunikasi organisasi itu dalam menciptakan budaya organisasi, bagaimana proses komunikasi organisasi itu mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan juga bagaimana proses komunikasi organisasi yang dilakukan itu menentukan bagaimana pola kepemimpinan yang ada, itu yang nanti semoga bisa memberikan bisa memberikan gambaran tentang tadi yang sudah saya sampaikan, menjadi mudah untuk kita mencapai kompetensi dalam memahami komunikasi organisasi. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.